selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, terima kasih yang menjawab luar biasa. Nggak tahu yang lainnya, apakah hidupnya lagi tidak baik-baik saja minggu ini, hari ini. Saudara, oke. Perkenalkan, nama saya Joshua, saya salah satu pastoral staff di ICA. Dan saat ini saya bertugas untuk membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita ke gereja bukan hanya untuk mendengarkan firman Tuhan ya, tapi yang pertama adalah untuk menyembah Tuhan, dan penyembahan kita bukan hanya berupa puji-pujian, tapi juga berupa finansial kita. Dan saya menghimbau, saya mengingatkan untuk kita tetap memberi kepada gereja apa yang menjadi haknya Tuhan. Oke. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita dan juga untuk firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur semua karena anugerah-Mu, semua karena berkat-Mu Tuhan. Kami boleh menghadap ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan segala apa yang menjadi milik kami Tuhan. Kami percaya semua itu adalah pemberian-Mu, dan kami ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di ICA, di Surabaya, bahkan di Indonesia Tuhan. Kiranya persembahan kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan, boleh membawa kemuliaan buat kebesaran kerajaan-Mu ya Tuhan, dan kiranya nama-Mu diperdengarkan sampai ke ujung bumi Tuhan, sampai ke pelosok Indonesia Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan membawa manfaat buat gereja-Mu ya Tuhan, dan didik kami, ajar kami semua Tuhan untuk tetap memberi dengan sukacita ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kiranya biarkan firman-Mu tetap menjadi terang buat hati kami, buat kehidupan kami. Kami buka hati dan pikiran kami Tuhan. Kiranya Engkau bekerja atas setiap kami. Engkau sentuh setiap kami Tuhan. Engkau bersama kami pagi hari ini. Dan kiranya Engkau beritahukan kepada kami Tuhan. Engkau nyatakan kepada kami Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang terakhir, atau minggu ini adalah minggu yang terakhir dari seri kitab Yakobus, yaitu iman dalam tindakan. Kitab Yakobus ini nggak seberapa panjang, tapi kalau Bapak Ibu Saudara benar-benar membaca, memperhatikan, ini adalah, menurut saya adalah sebuah kitab yang bisa dibilang lengkap, komplit di dalam didikannya kepada kita orang-orang Kristen, kita orang percaya. Jadi saya mengingatkan, saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti di rumah silakan baca lagi kitab Yakobus ini ya, dari awal hingga akhir. Itu nggak akan makan waktu setengah jam Saudara. Dan pagi ini kita akan membahas tentang Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 7 sampai ke 20 Saudara. Yang saya akan bacakan Saudara. Saudara boleh menyimak di layar. Mohon maaf ini layarnya agak kecil ya, karena ada masalah kita pagi ini di proyektor kita. Oke, saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan.
Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, saudara, ini adalah tulisan Yakobus yang kalau di dalam Alkitab ini dibagi menjadi dua perikop dan tidak lengkap satu pasal ya saudara. Dan ini sudah mencakup banyak sekali didikan atau pengajaran untuk umat Kristen gitu. Kalau kita bisa melakukan sebagian dari pasal ini saja, itu sudah sangat hebat sekali saudara. Ini adalah hal yang simple, tapi ya memang lebih gampang untuk diucapkan, dikatakan daripada dilakukan saudara. Kita semua tahu. Nah, judul dari khotbah pagi hari ini adalah doa dalam iman. Ini adalah seri terakhir dari iman dalam tindakan, dan kita juga akan belajar lebih lagi tentang doa dalam iman itu seperti apa gitu. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Hendaklah kita rendah hati, kita mengetahui posisi kita itu siapa gitu. Kita orang Kristen tapi posisi kita itu seringkali kita tidak melihat bahwa kita adalah hamba Tuhan, kita adalah pelayan-pelayannya Tuhan gitu. Seringkali kita bersikap tidak ada kerendahan hati di dalam tindakan kita gitu. Dan Tuhan ingin supaya kita lebih rendah hati, supaya lebih tahu junjungan kita itu siapa gitu. Tuhan kita siapa gitu. Dan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang saudara bisa belajar, saudara bisa tahu bagaimana beliau sangat rendah hati di dalam pelayanannya. Pelayanannya yang singkat, saudara, sebelum beliau terangkat ke surga, beliau melayani dengan sangat rendah hati, saudara. Dan itu yang Tuhan mau dari kita semua. Saat ini kita akan belajar tentang doa. Saudara, kenapa kok doa? Saudara? Saya menyebut di sini, saya memberi judulnya doa di dalam iman. Gitu. Karena saya percaya bahwa hanya orang beriman yang berdoa. Gitu. Orang yang doanya benar adalah orang yang beriman. Gitu. Kalau orang yang tak beriman, saya nggak yakin kalau doanya benar, saudara. Nah, di kitab Yakobus ini, Yakobus memberikan ajaran kepada kita di ayat yang baru kita baca tadi, ayat 7, bahwa kita harus bersabar gitu, sampai dengan kedatangan Tuhan. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa hidup kita di dunia itu seringkali kita lupa bahwa tujuan utama kita adalah
menghabiskan waktu selama kita menantikan kedatangan Tuhan gitu. Selama kita hidup di dunia, tugas kita adalah menantikan kedatangan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, menantikan kedatangan Tuhan itu kita mempunyai banyak sekali tugas gitu. Tugas kita yang memuliakan Tuhan gitu. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang menjadi tugas kita. Tapi seringkali karena begitu banyaknya masalah, banyaknya pergumulan di dalam hidup kita, seringkali kita hanya fokus kepada masalah-masalah kita saja, saudara. Dan tugas kita yang utama untuk memuliakan Tuhan, untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan, seringkali terabaikan. Kita sekedar menjalani hidup. Kita sekedar fokus pada masalah-masalah kita gitu. Dan sedangkan kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan segala masalah itu datang kepada kita untuk kemuliaan namanya. Segala hal yang saudara hadapi, saudara harus ingat bahwa itu adalah izin Tuhan dan diizinkan untuk memberi kemuliaan buat nama Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini tadi, saudara? Yang pertama, Paulus mengatakan bahwa kita harus bersabar. Sabar dan teguh hati di dalam menantikan Tuhan gitu. Memang seringkali kalau kita ada dalam masalah, seolah-olah kita merasa bahwa aduh Tuhan, kenapa kok hidupku susah sekali, kenapa kok masalah ini datang silih berganti, kenapa kok utang saya banyak sekali, kenapa kok finansial saya buruk, usaha saya nggak maju-maju, dan sebagainya. Kenapa anak saya bandel, kenapa hubungan antara suami istri dengan keluarga juga buruk, jelek. Saudara, banyak sekali permasalahan di dalam hidup yang seringkali membawa kita menjauh dari tugas utama kita, saudara. Nah, memang segala permasalahan kita tidak akan bisa menghindari, saudara. Selama kita tetap hidup di dunia, selama kita masih ada di dalam dunia ini, permasalahan akan selalu datang. Karena itu yang mendewasakan kita, saudara. Kita tidak bisa menghindari masalah, maksudnya lari dari masalah. Ya. Saya punya moto dalam hidup saya, sebelum masalah itu datang ya memang kita harus hindari gitu. Tapi saat masalah itu datang, kita tidak bisa lari lagi, saudara. Kita harus menghadapinya. Dan orang yang punya iman, kita yang beriman, kita pasti yakin bahwa saat kita menghadapi masalah, gitu, ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang membantu kita. Karena masalah-masalah itu datang atas seizin Tuhan gitu. Bukan untuk membuat kita sengsara atau bagaimana, saudara. Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita, bukan. Tapi utamanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka saudara, Yakobus mengatakan bahwa saudara dan saya harus bersabar, harus teguh hati di dalam hidup ini, di dalam dunia gitu. Masalah yang saudara dan saya alami, saya yakin tidak akan seberat pengorbanan Tuhan Yesus gitu. Tidak akan seberat apa yang telah Tuhan Yesus derita buat saudara dan saya. Maka kita semua harus bersabar hati gitu. Ayat 7 dan 8 saya bacakan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hati, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Berkali-kali dikatakan di sini harus bersabar, harus bertekun, harus meneguhkan hati. Artinya apa sih, saudara? Meneguhkan hati bukan cuma fokus pada masalah kita, tapi meneguhkan hati bahwa saat kita melihat bahwa masalah kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan mengizinkan itu. Saya yakin bahwa saudara
memiliki kekuatan baru. Saudara akan dikuatkan dengan pemikiran yang positif. Bahwa masalah itu Tuhan juga mengizinkannya. Tuhan berada bersama-sama saudara gitu. Seringkali orang mengatakan, orang bilang bahwa saya itu sabar, saudara. Sebetulnya mungkin saya tidak bisa bilang bahwa saya penyabar juga sih. Walaupun orang banyak melihat bahwa Pak Joshua ini orangnya sabar sekali gitu. Tidak seperti itu juga sebetulnya, saudara. Mungkin karena banyaknya hal masalah yang di masa lalu sudah saya alami gitu. Jadi saat saya mengalami masalah-masalah yang sekarang rasanya tidak begitu berat gitu. Nah, itu dibutuhkan keteguhan hati, saudara. Kalau saya melihat masa lalu saya yang begitu buruk, begitu gelap, saudara, dan Tuhan tetap memanggil saya dan memakai saya. Menurut saya itu sudah jauh lebih dari cukup untuk saya bersyukur. Saudara. Ada kalanya mungkin dalam kehidupan saya ya orang berumah tangga bertengkar sama istri, ada masalah sama anak, kadang ada kesulitan finansial, itu hal yang normal, hal yang biasa, saudara. Tapi saya melihat ke belakang bagaimana penyertaan Tuhan sampai saat ini di dalam kehidupan saya. Itu yang membuat saya bersyukur dan itu yang menguatkan saya, saudara. Saya bukan orang yang sabar, justru. Saat saya capek bekerja, ya kan, saat saya banyak masalah mungkin pekerjaan, entah apapun itu gitu. Sebelum saya pulang menghadapi istri dan anak saya, biasanya saya menyiapkan hati dulu. Kira-kira apa yang saya hadapi nanti di rumah gitu. Bagaimana kalau saat saya nanti sampai di rumah itu bagaimana? Istri dan anak saya bagaimana? Apa yang akan terjadi? Itu saya menyiapkan hati dulu. Dan jujur, hal itu sering berhasil, saudara. Tapi tidak selalu berhasil juga. Seperti kemarin contohnya saya lagi makan, kedua anak saya ini berisik sekali main-mainan. Jadi mereka punya mainan yang mengeluarkan suara-suara itu. Dan dua anak saya laki-laki mereka memainkannya bersama-sama. Itu waduh, saya benar-benar stres sekali gitu. Dan tidak bisa ngomong apa-apa, saya cuman diem aja gitu. Terus saya tegur anak saya dengan nada agak rendah, tapi muka saya nggak enak dilihat mungkin ya. Dan mereka langsung tahu kalau saya nggak suka dengan apa yang mereka lakukan gitu. Mereka langsung berhenti. Jujur saya agak menyesal juga gitu, karena mereka lagi menikmati momen bermain itu gitu. Tapi itu sangat mengganggu saya, saudara. Nah, kesabaran seringkali tidak bisa hanya dilakukan orang terus tiba-tiba mempunyai sifat yang sabar, itu tidak bisa, memang harus dipraktekkan dan harus dilakukan dengan sengaja, saudara. Harus dilakukan dengan sengaja untuk saudara melatih sifat sabar itu, sikap untuk bersabar itu saudara harus melatihnya gitu. Entah bagaimana itu saudara sendiri yang tahu caranya bagaimana. Tapi yang pasti saat kita berdoa, Tuhan juga akan memberikan kekuatan gitu. Nah, ini yang seringkali kita lakukan, saudara. Kalau kita berdoa, saat kita berdoa, biasanya adalah saat kita sudah merasa putus asa. Saat kita sudah merasa tidak bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Nah, Tuhan tidak mau hal yang seperti itu, saudara. Kalau kita orang yang beriman, ya kita harus berdoa sesuai dengan iman kita gitu. Nah, sabar dan meneguhkan hati, saudara. Langkah pertamanya pasti dengan berdoa, saudara. Nah, yang kedua, saudara, kebahagiaan datang kepada mereka yang tekun dan jujur gitu. Bukan cuman orang yang sabar yang diharapkan oleh Tuhan, tapi orang yang tekun dan jujur. Dan di ayat selanjutnya ini sudah
kasih contoh saudara. Saya akan baca saudara. Saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa? Gerundel ya gitu. Kadang mungkin seringkali kita kelihatan di depan sepertinya baik-baik saja. Tapi gerundel atau bersungut-sungut itu seringkali di belakang. Itu yang orang Asia terutama orang Indonesia sering lakukan saudara. Dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Nah, saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka bahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ini anjuran buat kita supaya kita jujur dengan apa yang kita lakukan, juga dengan apa yang kita rasakan. Seringkali kita tidak jujur dengan apa yang kita rasakan. Dengan teman sejabat, dengan keluarga. Kita merasa jengkel pada mereka, tapi kita tidak jujur. Di depan kita masih memasang muka yang tersenyum. Seperti itu. Kita menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi dalam perasaan kita. Tuhan mau kita supaya jujur, termasuk di dalam perasaan kita. Saudara, di ayat 11 itu dicontohkan bahwa Ayub, ketekunan Ayub. Saudara telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Nah, ini Ayub ini menurut saya, dia adalah contoh yang menurut saya sangat mengagumi dia ya. Salah satu cerita dalam Alkitab yang saya sangat mengagumi adalah Ayub. Karena Ayub sepanjang hidupnya melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan gitu. Dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, dia memberikan persembahan dan sebagainya. Hal-hal yang menyenangkan Tuhan, Ayub semua lakukan gitu. Dan saat Ayub mendapat ujian, saudara, Ayub bertekun gitu. Ayub bertekun, tetap bersabar, saudara. Dan yang lebih lagi, Ayub jujur dengan perasaan dia gitu. Saudara bisa baca kisahnya Ayub itu dan apa yang dia katakan, apa pendapatnya tentang hidupnya gitu, tentang Tuhan gitu. Ayub jujur kepada Tuhan gitu. Bahkan mungkin Ayub marah saudara kepada Tuhan. Karena apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Setelah dia mendapatkan ujian yang begitu menyiksa, Ayub marah kepada Tuhan. Padahal hidupnya benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi mungkin ya sangat wajar kalau Ayub itu marah gitu ya, atau kecewa gitu. Tapi di dalam Alkitab tidak menyebutkan bahwa Ayub bersalah, malah dikatakan bahwa dalam segalanya, dalam kemarahan itu Ayub tidak berbuat dosa. Seringkali kalau kita marah, dosa sudah di ambang pintu, saudara. Seringkali saat kita marah, sekaligus kita berbuat dosa gitu. Nah, itu yang Tuhan tidak mau gitu. Jujur boleh, tapi ya misalkan saudara kecewa kan sama Pastor Roy gitu. Terserah, kalian saudara boleh berkata jujur. Pastor Roy saya kecewa gitu. Tapi kalau saudara sudah memaki Pastor Roy, mungkin dengan kata-kata kotor, dengan itu, saudara sudah berbuat dosa saudara, di dalam kemarahan saudara. Jadi jagalah supaya kejujuran saudara jangan menimbulkan dosa. Saudara jujur, misalkan saudara tidak suka misalkan saya bicara berkhotbah, Pak Jos khotbahnya kok nggak bagus, jelek gitu. Saudara jujur tidak masalah gitu. Tapi jangan berbuat dosa gitu. Jangan saudara jujur untuk menghina orang gitu. Jangan
saudara jujur tapi malah saudara yang berbuat dosa. Hendaklah saudara jujur tapi tetap dalam hal yang positif, dalam hal yang membangun, saudara. Tuhan mau kita supaya jujur dan tekun. Gitu. Karena saya yakin saudara, orang yang jujur itu bebannya jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang tidak jujur. Maka bisa dikatakan di sini berbahagialah mereka gitu, yang tekun. Ayub bukan cuma tekun tapi jujur, dan dikatakan di sini bahwa dia adalah salah satu orang yang berbahagia, saudara. Saudara, saat kita jujur dengan perasaan kita, saat kita jujur dengan keadaan kita, saudara, hati rasanya pasti lebih plong, saudara. Sudah nggak ada beban gitu. Oh, yang penting saya sudah jujur gitu. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik. Yang penting saya sudah memberi apa yang seharusnya saya beri gitu. Melakukan apa yang harusnya saya lakukan gitu. Ya sudah, nanti setelah semua itu kita kerjakan, hasilnya tidak penting, saudara. Biar Tuhan yang menentukan, biar Tuhan yang memberikan hasilnya, itu terserah Tuhan mau kemana gitu. Yang penting kita lakukan bagian kita, saudara. Saat hasil Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara, nah itu yang terbaik yang dari Tuhan. Gitu. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Jujur juga tetap harus berserah kepada Tuhan. Tuhan adalah tetap pribadi yang berdaulat. Dan Allah akan menyatakan kedaulatannya dengan caranya sendiri, saudara. Kita tidak perlu khawatir dengan hasil apa yang akan kita terima saat kita tekun, saat kita jujur, saudara. Ya. Saat kita bekerja keras, mungkin di dalam perusahaan kita, kan kita melakukan apa yang kita bisa untuk supaya perusahaan kita maju, bisnis kita maju, atau sekolah kita berhasil, saudara. Kita sudah membayangkan bahwa hasilnya akan bagus, saudara. Dan sudah barang tentu, sudah pasti hasilnya, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan saudara, akan lebih bagus daripada saudara tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Daripada saudara tidak tekun, pasti hasilnya akan lebih buruk kalau kita tidak melakukannya dengan benar, saudara. Nah, yang berikutnya, saudara. Doa dan pengampunan berawal dari iman kita, saudara. Kita tahu bahwa kita orang percaya diselamatkan karena iman kita. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dasar iman itulah yang menyelamatkan hidup kita, yang menyelamatkan kita semua. Tapi doa juga berawal dari iman, saudara. Artinya apa? Orang beriman akan berdoa gitu. Bukan hanya saat kita putus asa dan tidak bisa melakukan sesuatu kita baru berdoa, saudara. Bukan seperti itu, saudara. Saya akan baca, saudara, ayat 13-18. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, di ayat-ayat ini disebutkan banyak hal yang bisa dilakukan dengan doa, saudara. Kita bisa mendoakan orang sakit, orang yang menderita, kita bisa mendoakan orang yang berdosa, dan sebagainya, saudara. Dan dikatakan bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan.
Jadi doa yang lahir dari iman, doa yang keluar karena iman kita kepada Tuhan gitu. Bukan doa karena putus asa, bukan doa karena kita sudah tidak mampu berusaha terus baru kita mencari Tuhan. Tapi doa yang keluar dari iman kita. Artinya apa? Kita orang yang beriman, ya kan? Selain kita percaya kepada Tuhan Yesus, juga kita harus melakukan apa yang beliau perintahkan, ya kan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu harus kita lakukan. Itulah orang beriman, saudara. Nah, doa adalah bentuk kita berhubungan dengan Tuhan. Gitu. Kalau saudara tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, saudara mempertanyakan iman saudara gitu. Kalau saudara nggak pernah berdoa, saudara mempertanyakan iman saudara. Gitu. Tuhan selalu ada bersama kita, bersama di rumah kita, dimanapun kita berada, ada di dalam hati kita. Gitu. Senantiasa hadir. Nah, saat Tuhan bersama-sama dengan kita dan kita tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah berhubungan, bagaimana itu bisa dibilang beriman, saudara? Bagaimana saudara bisa dibilang bahwa saudara dekat dengan Tuhan? Beriman artinya bahwa kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan juga. Bukan hanya percaya, saudara. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara juga akan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Gitu. Termasuk juga dengan berdoa. Berdoa bukan hanya untuk kita sendiri, berdoa untuk orang lain. Gitu. Orang yang sakit. Gitu. Dan dikatakan di sini juga bahwa kita harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Gitu. Artinya apa, saudara? Kalau saling mengaku dosa itu artinya kalau kita mempunyai salah pada orang lain, ya saudara mengaku dosa, saudara memohon maaf, minta maaf. Aku bersalah, aku minta maaf. Itu yang Tuhan mau. Dan saling mendoakan. Artinya orang yang punya masalah dengan saudara pun, itu wajib untuk saudara doakan. Gitu. Orang yang mungkin menyakiti saudara, itu juga wajib untuk saudara doakan. Karena itu yang akan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Saudara. Bukan cuma khusus atau fokus kepada masalah kita pribadi. Gitu. Tapi orang yang beriman, kita akan fokus kepada apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan berdoa adalah hasil dari iman saudara. Gitu. Bukan sebaliknya ya. Ada yang mengatakan bahwa saat saudara berdoa, saudara harus beriman. Gitu. Artinya saudara harus meyakini bahwa apa yang saudara doakan itu akan dikabulkan. Gitu. Nah saudara, saat kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan dan tiba-tiba kita datang kepada Tuhan meminta sesuatu gitu. Coba bayangkan saudara sebagai Tuhan bagaimana gitu. Kalau misalkan saudara menjadi orang tersebut, menjadi pribadi tersebut, menjadi Tuhan, apa yang saudara akan lakukan kepada orang-orang kayak gini, punya anak ya kan, disuruh ngapa-ngapain gak nurut ya kan. Kerjaannya keluar malam main terus nggak karu-karuan ya kan. Tapi tiba-tiba saat ada masalah datang ya kan, mohon supaya dituruti ini minta itu ya kan. Kan susah juga untuk memberikan kepada mereka ya kan. Itu saya seringkali berpikir bahwa mungkin Tuhan seperti itu gitu. Dan saya yakin bahwa bukan karena Tuhan tidak sayang saudara. Tapi Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Gitu. Tuhan mau kita punya hubungan dengan Tuhan. Saudara. Seringkali kita merasa bahwa sebagai orang Kristen ya cukup sebagai Kristen saja, kita percaya kepada Tuhan dan hal-hal lainnya tidak penting.
Tapi justru karena kita percaya kepada Tuhan, kita beriman, saudara. Hal-hal yang Tuhan katakan selain itu adalah hal yang penting, saudara. Membangun komunikasi dengan Tuhan juga adalah hal yang penting, saudara. Karena itu bukti dari iman kita, saudara. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal, segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Masalah saudara dan saya, saudara, tidak usah terlalu dikhawatirkan gitu. Cukup saudara berdoa dan berserah gitu. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita gitu. Apa yang menjadi masalah kita Tuhan tahu, saudara. Kita cukup membawanya di dalam doa gitu. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Doa bukan hanya saat kita putus asa atau terpaksa, tapi doa jadikanlah itu sebagai cara kita untuk menyapa Tuhan kita. Gitu. Kalau di sini dikatakan kalau sedang menderita berdoa, kalau seorang bergembira ya bernyanyi. Bernyanyi dalam arti memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu juga sebuah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Gitu. Kita mengungkapkan kebahagiaan kita mengucap syukur dengan pujian penyembahan kita, selain dengan doa gitu. Mungkin tidak semua orang suka bernyanyi ya, tidak semua orang itu berbakat dalam bernyanyi, saudara. Tapi saudara bisa ngomong, saudara punya hati, saudara, dan saudara bisa berkomunikasi dan tunggalan walaupun hanya di dalam hati, saudara. Tapi hendaklah itu mari kita lakukan bersama-sama sebagai bentuk dari iman kita, saudara. Yang terakhir, saudara, kita harus membagikan iman kita kepada mereka yang membutuhkannya, gitu. Mereka yang memerlukan. Karena ini Yakobus yang menganjurkan juga, saudara, kepada kita supaya kita memberkati yang lain, saudara. Ayat 19, saudara. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa, saudara. Ini artinya apa? Tugas utama kita, terutama sebagai orang Kristen, sebagai amanat dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita harus memberitakan tentang keselamatan itu, tentang Tuhan Yesus kita sebagai satu-satunya juru selamat, saudara. Bagikan iman saudara kepada mereka-mereka yang masih belum percaya Tuhan. Saya sendiri, saya mempunyai banyak sekali kerabat saudara yang belum percaya Tuhan. Dan jujur, saya belum bisa membagikan iman saya kepada mereka semua, saudara. Sedikit demi sedikit saja saya baru bisa membagikan gitu. Walaupun sampai sekarang, saudara, belum ada yang berhasil gitu. Cuman saya tidak khawatir dengan hasilnya karena Tuhan yang mempunyai kedaulatan. Tugas kita adalah melakukan apa yang Beliau perintahkan. Itu saja, saudara. Soal hasilnya terserah gitu. Saat teman-teman saudara ada yang belum selamat, tugas kita adalah membagikan iman kita buat mereka. Karena mereka adalah yang membutuhkan keselamatan itu. Saat mereka tidak percaya Tuhan, tugas kita adalah membagikan iman kita. Memang susah untuk, jujur lebih susah bagi saya untuk bicara kepada orang-orang dekat saya gitu, tentang iman saya daripada kepada orang lain gitu. Kalau sama orang-orang dekat, kadang ada kekhawatiran untuk jangan-jangan mereka marah gitu, jangan-jangan mereka tersinggung gitu, jangan-jangan nanti hubungan kita jadi nggak baik, bertengkar gitu. Tapi kalau kita mengasihi mereka, saudara, ya kita harus
membagikan iman kita gitu. Siapa yang mau teman dekat atau anggota saudara kita masuk neraka atau tidak selamat? Tidak ada yang mau, saudara. Kalau kita mengasihi mereka, kita pasti mau supaya mereka selamat. Dan iman yang sudah saudara miliki, sudah saatnya untuk saudara bagikan kepada mereka yang membutuhkan, saudara. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Kita mengenal Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang menyembah Allah lain itu, yang tidak tahu Allahnya yang mana, bentuknya seperti apa, di mana berada gitu. Itu tugas kita, saudara. Karena kita sudah ditentukan untuk menjadi anaknya. Artinya kita juga ditentukan untuk menjadi terang buat sekitar kita, saudara. Dan mari kita sama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saudara, itu saja firman Tuhan dan saat ini kita akan melakukan komuni. Saudara sudah mengambil itu belum? Saya membutuhkan satu. Pak Victor bisa minta tolong. Aduh. Terima kasih. Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Saudara, iman yang ada pada diri kita itu bukan karena kebaikan kita. Kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus bahwa Beliau telah menyelamatkan kita. Itu karena kasih-Nya. Karena Tuhan yang telah menentukan saudara dan saya untuk menjadi anaknya. Karena Tuhan yang telah menarik kita untuk kembali menjadi miliknya, saudara. Dan tugas kita adalah memberitakan kepada mereka yang membutuhkan tentang pekerjaan Tuhan, tentang iman kita gitu. Bahwa ada satu pribadi yang menyelamatkan kita. Bahwa pribadi itu adalah satu-satunya gitu, yang menjadi jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain, saudara, selain Tuhan Yesus Kristus yang menjadi keselamatan kita. Oleh karena penebusannya, karena pengorbanannya, kita boleh berada di sini. Kita boleh mempunyai iman. Kita sama-sama tundukkan kepala, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, terutama buat keselamatan yang Engkau berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau angkat kami menjadi anak-Mu. Kami mengucap syukur, Engkau bebaskan kami Tuhan dari segala dosa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau melupakan segala pelanggaran kami, segala kejahatan kami Tuhan, segala keburukan kami Engkau telah lupakan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau menentukan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau ingin kami menjadi terang buat sekitar kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau kuatkan kami, Engkau didik kami, Engkau ajar kami Tuhan, untuk tetap fokus kepada Engkau. Untuk tetap fokus Tuhan kepada apa yang menjadi keinginan-Mu. Untuk tetap fokus Tuhan kepada pekerjaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan bukan hanya fokus kepada segala masalah kami Tuhan, segala persoalan kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap percaya dan bertekun bahwa Engkaulah pengharapan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap melaksanakan
kehendak-Mu sebagai orang-orang yang beriman. Ajar kami untuk membagikan iman kami kepada mereka yang memerlukan, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, Engkau mengasihi setiap orang sama seperti Engkau mengasihi kami, ya Tuhan. Kasih-Mu sama, kasih-Mu besar kepada mereka yang belum percaya akan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Dan saat ini, Tuhan, kami mengingat pekerjaan-Mu, kami mengingat penderitaan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat yang telah Engkau lakukan, yang telah Engkau berikan buat kami semua di kayu salib, ya Tuhan. Terima kasih. 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita angkat roti kita. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima tubuh Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita sama-sama terima darah Kristus. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Karena penderitaan-Mu kami bebas, Tuhan. Karena penderitaan-Mu kami boleh diselamatkan, ya Tuhan. Karena Engkau memberikan tubuh-Mu dan darah-Mu, Tuhan, kami boleh menerima keselamatan. Kami boleh menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Semua karena penebusan-Mu, Tuhan. Semua karena penderitaan-Mu. Semua karena pengorbanan-Mu, ya Yesus. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan keselamatan yang Engkau berikan, ya Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik untuk kebesaran nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menguatkan kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu sepanjang pagi hari, Tuhan. Terima kasih. Saudara, mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kiranya kami semua, ya Tuhan, keluar dari tempat ini membawa berkat dari Engkau, ya Tuhan. Kiranya penyertaan Roh Kudus atas kami semua. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus selalu baru atas kami, ya Tuhan. Dan kiranya perlindungan, hikmat, dan segala kebaikan dari Allah Bapa kami selalu menyertai kami semua, ya Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Medical Mission Trip ke Flores akan dilaksanakan pada 22 sampai 26 Juni dengan harga 6,5 juta dan terbuka untuk pria dan wanita. Kita akan mengadakan layanan klinik kesehatan di beberapa daerah di Flores. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 7 Juni. Jadi scan QR Code ini untuk informasi lebih lanjut. ICA Kids Camp akan diadakan pada tanggal 23 hingga 25 Juni. Harga tiket adalah Rp700.000. Scan QR Code ini dan segera daftarkan anak Anda.
ICA akan menghadirkan pembicara tamu spesial pada hari Minggu 14 Juni. Di ICA West kita akan bersama Pastor Rika Riyati, misionaris yang didukung oleh ICA di Jerman, dan juga gembala sidang dari Lighthouse Church di Berlin. Di ICA East kita akan bersama Pastor Ha Guangmyung, misionaris dari Korea, dan juga gembala sidang Bandung Full Gospel Church. Jangan lewatkan kesempatan ini dan bergabunglah bersama kami untuk mengalami hari Minggu yang istimewa. ICA membutuhkan volunteer untuk membantu pelayanan lighting pada ibadah Minggu pagi. Tidak diperlukan pengalaman sebelumnya, cukup scan QR Code untuk mendaftar dan ikut melayani, membantu membuat pengalaman ibadah hari Minggu menjadi lebih terang bagi semua orang. ICA sedang membuka lowongan untuk posisi koordinator kids untuk ICA East. Posisi ini bersifat part-time dan membutuhkan kerjasama dengan tim ICA Kids serta untuk mengatur jadwal volunteers. Untuk informasi lebih lanjut silakan email ke hrd@icasby.com. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.